Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pemakalah ya, atas paparan makalahnya yang cukup bagus pada hari ini dan juga terima kasih pula kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi. Saya ingin sekedar menambahkan saja gitu ya, terkait dengan materi yang telah dibahas hari ini, ya berkaitan dengan humanisme dan Renaissance, ya, gerakan ilmu dan awal filsafat modern. Nah, sebenarnya materi ini masih berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya, yang berkaitan dengan Helenisme dan filsafat abad pertengahan ya. Jadi kemarin kita sempat belajar pada materi yang kemarin bahwa pada abad pertengahan itu Islam mengalami masa kejayaan dan Barat mengalami masa keterpurukan. Gitu. Jadi Barat mengalami masa keterpurukan itu akibat dominasi gereja sehingga ilmu pengetahuan itu tidak bisa berkembang. Nah, sementara di dalam Islam itu sendiri, Islam mengalami masa kejayaan karena apa? Karena di dalam Islam memang terjadi integrasi ilmu pengetahuan dan agama yang cukup cantik sekali gitu ya. Jadi sangat mereka juga beragama, tapi juga kemudian agama itu menghendaki manusia untuk menggali pengetahuan yang seluas-luasnya. Juga dukungan dari khalifah ya pada saat itu yang juga cinta dengan ilmu pengetahuan sehingga maka kemudian Islam mengalami masa kejayaan. Nah, Barat mengalami masa keterpurukan seperti yang saya jelaskan kemarin karena memang di Barat itu kekuasaan ada di tangan gereja sehingga pengetahuan itu tidak bisa berkembang dengan pesat gitu ya pada saat itu. Nah, pada masa tersebut itu seperti yang saya jelaskan kemarin, jadi bagi siapa saja yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi jika mereka tidak sesuai dengan dogma agama, maka mereka harus dihukum mati gitu ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kenapa Barat mengalami masa kegelapan, sementara Islam mengalami masa kejayaan. Gitu. Dan berkaitan dengan tema yang kita bahas hari ini, yakni humanisme dan Renaissance. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa orang-orang Barat itu ketika malah mengalami masa keterpurukan itu justru kemudian mereka tidak jaim untuk belajar ke Timur, yang dalam konteks ini adalah Islam. Gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang Barat yang belajar di Timur, terutama di Universitas Cordoba. Kebetulan Islam pada saat itu tidak membeda-bedakan agama ya, siapa saja yang mau belajar itu dipersilahkan pada saat itu. Inilah betapa indah gitu ya, kerukunan umat beragama pada saat itu di masa pertengahan di Islam gitu pada saat itu. Jadi ketika orang-orang Barat itu sudah belajar ke Timur, dalam konteks ini adalah Islam pada saat itu, dan ketika mereka sudah pandai dan mereka kemudian pulang lagi ke negaranya, maka kemudian mereka merencanakan untuk bagaimana Barat itu meraih kejayaannya kembali, layaknya umat Islam gitu. Jadi pada saat itu mereka bekerja sama dengan beberapa pihak gitu ya, baik dari kaum agamawan, dari kaum politikus dan juga beberapa kalangan yang lain gitu ya. Bagaimana menyusun strategi agar kemudian kekuasaan kembali kepada tangan raja, tidak kemudian kekuasaan itu tetap berada di bawah dominasi gereja. Nah, sepulangnya mereka dari timur kemudian menuju barat, maka saat itu terjadilah gerakan protes besar-besaran ya pada saat itu yang memang itu digawangi oleh mereka orang-orang yang ingin agar barat itu maju dan berkembang pada saat itu. Dan tema besar yang diangkat pada saat itu adalah mereka ingin mereformasi, gitu ya, mereformasi agama dan juga mereformasi ilmu pengetahuan. Reformasi di sini adalah bagaimana kemudian agama ini tidak tidak disalahgunakan gitu ya. Jadi kemudian ternyata orang-orang yang memegang kekuasaan dalam bidang agama ternyata kan ketika diberikan kekuasaan ternyata mereka gelap mata gitu. Dan dari gerakan protes besar-besaran ini menghasilkan Kristen gaya baru yang disebut dengan Kristen Protestan. Dan reformasi yang berikutnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan ini kemudian munculnya yang kita sebut sebagai revolusi industri. Nah, ketika kemudian pada saat itu, ketika setelah masa protes besar-besaran itu ya, terus kemudian kekuasaan gereja itu menjadi runtuh dan kekuasaan kembali berada di tangan raja gitu ya pada saat itu.
Maka masa itulah yang kemudian bisa kita sebut sebagai masa Renaissance. Masa Renaissance itu bahasa sederhananya kalau bisa saya sebut itu adalah masa kebangkitan intelektual Eropa. Nah, kenapa saya sebut sebagai masa kebangkitan intelektual Eropa? Karena kita tahu sendiri pada masa abad pertengahan itu pengetahuan di Barat tidak bisa berkembang, dan ketika Barat, orang-orang Barat itu berhasil meruntuhkan kekuasaan gereja, maka mereka merayakan gitu ya kebebasan mereka dengan ingin mengembangkan pengetahuan yang seluas-luasnya pada saat itu. Mereka ingin mendapatkan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ada satu hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda semuanya, bahwa pada masa Renaissance ini ada satu tema penting yang digaungkan ya pada saat itu. Nah, semangat apa yang digaungkan pada saat itu? Yakni semangat humanisme. Jadi tema penting yang diangkat ketika masa Renaissance di Barat itu adalah semangat humanisme. Nah, pertanyaannya mengapa semangat yang dipakai itu adalah semangat humanisme? Kenapa tidak mengambil semangat yang lain gitu ya? Kenapa tidak mengambil tema-tema yang lainnya? Kenapa harus tentang kemanusiaan gitu? Nah, ini karena apa? Karena memang Barat itu sudah lama merindukan mereka mendapatkan kemanusiaannya kembali. Gitu. Mengapa demikian? Karena memang pada masa abad pertengahan itu manusia seolah-olah tidak dianggap sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Mereka tidak dianggap sebagai subjek, tetapi sebagai objek gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka mereka menginginkan bahwasanya mereka ingin mendapatkan kemanusiaannya kembali. Mereka dihargai, mereka mendapatkan kebebasan ya. Kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, kebebasan untuk berilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi mengapa tema yang diangkat pada masa Renaissance itu adalah tentang humanisme itu. Dan berikutnya tentunya humanisme yang diangkat atau yang diusung oleh Barat ini sangat berbeda dengan humanisme ala Islam gitu ya. Nah, apa yang membedakan antara humanisme ala Barat dan juga ala Islam? Jadi karena ada luka sejarah di masa abad pertengahan ini, maka ini menimbulkan perbedaan corak humanisme antara Islam dan juga Barat. Jadi humanisme ala Barat itu cenderung bersifat sekuler dan cenderung bersifat ateis gitu ya. Nah mungkin kita akan bertanya-tanya mengapa orang Barat hari ini tuh Pak sepertinya nampak sekuler sekali, mengapa orang-orang Barat hari ini nampak seperti ateis sekali gitu ya. Itu karena memang kita sudah belajar itu ya ketika di filsafat abad pertengahan kemarin. Jadi filsafat abad pertengahan itu menjadi dasar orang-orang mengangkat tema humanisme dalam Renaissance-nya Barat. Nah, di sini maka humanisme ala Barat itu kalau bisa saya jelaskan bahwa orang-orang Barat mengatakan bahwasanya kita hanya akan bisa mendapatkan kemanusiaan kita kembali ketika kita itu berani meninggalkan agama. Dan Barat juga mengatakan bahwasanya kita itu akan mendapatkan kemanusiaan kita kembali ketika kita itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang bebas tanpa campur tangan dari agama. Gitu. Kita hanya akan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan kita meninggalkan agama. Nah, dari sini maka kemudian ini yang menjadi titik pembeda antara humanisme ala Barat dan juga humanisme ala Islam. Humanisme ala Barat dibangun atas nilai-nilai sekularitas, yakni agama tidak boleh ikut campur dalam beberapa kehidupan manusia, gitu ya. Sementara humanisme ala Islam tidak demikian. Nah, mari kita lihat bagaimana konsep humanisme ala Islam, gitu ya. Jika di humanisme ala Barat tadi dikatakan bahwasanya manusia itu akan mendapatkan kemanusiaannya kembali secara utuh ketika mereka berani meninggalkan agama, maka dalam konteks Islam justru itu sebaliknya gitu. Justru agama itu yang membuat manusia itu mendapatkan kemanusiaannya kembali. Nah, jadi bukan agama itu menjadi penghalang bagi manusia untuk mendapatkan kemanusiaannya layaknya Barat, tetapi justru agama itu yang membuat manusia itu menjadi mendapatkan hak-haknya kembali. Mari kita merefleksi gitu ya sejarah pada masa Arab pra-Islam. Pada masa Arab pra-Islam itu mungkin kita bisa melihat bagaimana perempuan yang lahir pada saat itu kemudian dikubur hidup. Jadi perempuan tidak mendapatkan haknya. Bagaimana kemudian perempuan pada saat itu dijadikan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diwariskan gitu ya. Dan bagaimana dengan orang-orang pada saat itu baik laki-laki maupun perempuan yang lemah itu bisa dijadikan sebagai budak belian bagi orang-orang yang mampu.
Nah, ini kan berarti pada saat itu manusia tidak dianggap sebagai manusia yang seutuhnya, tetapi ketika kemudian agama itu datang, dalam konteks ini adalah Islam, maka Islam itu merevolusi budaya pada saat itu. Jadi budaya yang pada saat itu antar manusia itu bisa saling mendominasi, hubungan itu seolah-olah adalah hubungan yang vertikal gitu ya. Jadi hubungan yang setara, yang horizontal, bahwasanya di antara sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan itu tidak ada perbedaan, bahwasanya hubungan di antara mereka adalah sama-sama horizontal, bukan vertikal. Karena hubungan vertikal itu hanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja. Jadi antar sesama manusia tidak boleh saling mendominasi, yang boleh mendominasi kita hanya Tuhan itu saja. Nah, teologi ini yang kemudian kita katakan bahwasanya kalau dalam humanisme ala Islam itu teologi itu justru menjadi semangat pembebasan manusia dari perbudakan antar manusia. Nah, jika di barat tadi dalam konsep humanismenya yang sekuler, dikatakan bahwasanya kita hanya akan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan jika kita berani lepas dari agama gitu ya. Itu humanisme ala barat. Tapi ini berbeda dengan humanisme ala Islam, bahwasanya dikatakan justru agama itu yang menuntut manusia itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Mari kita simak kembali gitu ya apa yang ada di dalam kitab suci. Coba carilah beberapa ayat yang ada dalam kitab suci yang kemudian melarang manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, layaknya apa yang terjadi dalam abad pertengahan di Barat gitu ya. Jadi ayat pertama saja sudah menyuruh kita untuk berilmu pengetahuan gitu dengan kata ikro. Dan berikutnya bahkan dikatakan dalam Al-Quran siapa saja yang beriman dan kemudian berilmu pengetahuan maka Allah akan mengangkat beberapa derajat. Di dalam agama, dalam konteks ini adalah Islam, maka justru umat manusia itu dituntut untuk berpengetahuan yang setinggi-tingginya. Justru malah kadang-kadang sampai Tuhan itu yang menyindir-nyindir kita gitu ya. Allah sudah memberikan pengetahuan yang begitu luas melalui kitab Al-Quran yang mungkin bisa kita sebut sebagai kitab sains gitu ya. Bahkan Tuhan menyindir kita, saya sudah menyediakan sarana pengetahuan, sudah menyediakan media pengetahuan, tinggal kenapa kamu tidak mau memikirkan gitu ya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun dan lain-lain. Justru malah Tuhan kita yang menyindir kita. Kita sudah diberikan seperangkat alat untuk berepistemologi, mendapatkan pengetahuan, misalkan kita sudah dibekali indera, gitu ya, indera itu berepistemologi. Kita sudah dibekali dengan hati untuk mendapatkan intuisi, tetapi kenapa kamu tidak memikirkan? Kenapa kamu kemudian tidak melakukan riset, gitu ya? Kenapa kamu tidak melakukan penelitian lanjutan gitu ya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat kaumnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya humanisme ala Barat dan juga humanisme ala Islam itu bertolak belakang 180 derajat. Dan tentu humanisme ala Barat yang bersifat sekuler itu bukan kemudian lahir dengan tiba-tiba, bukan lahir dalam ruang hampa sejarah gitu ya, tetapi semuanya ada sejarahnya bagaimana kemudian Barat itu menjadi ateis, bagaimana Barat itu menjadi sekuler itu karena memang ada likas sejarah di abad pertengahan gitu. Nah, kalau bisa saya katakan bahwasanya Renaissance ini merupakan jembatan antara masa abad pertengahan ke abad modern. Karena apa? Karena memang Renaissance ini adalah masa kebangkitan intelektual Eropa pada saat itu. Jadi saya katakan kebangkitan karena memang bangkit dari terpuruk di masa abad pertengahan untuk menuju masa modern. Nah, nanti di masa modern kita akan berkenalan dengan beberapa tokoh-tokoh filsafat modern ya, nanti mulai dari René Descartes. René Descartes itu tulisannya René Descartes. Dia dikatakan sebagai bapak filsafat modern karena dia adalah orang yang pertama kali menggagas rasionalisme sebagai aliran filsafat modern pertama. Dan juga nanti kita akan berkenalan dengan beberapa aliran-aliran filsafat modern yang lainnya. Nah, mungkin itu saja tambahan materi dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan pada intinya, mari kita belajar dari sejarah filsafat pada pertengahan dan juga masa Renaissance ini, bahwasanya kejayaan dalam sebuah ilmu pengetahuan itu bukan berarti kita harus meninggalkan agama, tetapi mari kita berkaca kepada kejayaan Islam masa lalu gitu ya. Bahwasanya Islam mengalami masa kejayaan itu ketika kita itu bisa mengintegrasikan antara ilmu dan juga agama. Mungkin ini bisa menjadi refleksi bagi kita bersama. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.